Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana malam tahun barunya hari ini? Pasti ada yang berbeda dari biasanya ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Karena selain ada beberapa pembatasan di mana kita memang tidak boleh untuk berkerumun dulu, kita tidak boleh berpawai dulu. Dan pasti untuk kita anggota gereja sangat berbeda. Karena di dalam 2 tahun ini kita belum bisa mengadakan malam tahun baru bersama-sama di gereja. Biasanya kita boleh bersama-sama memberikan talent show keluarga, biasanya kita memberikan hadiah-hadiah, kita tukar kado, saling mengangkat ketika kadonya sudah dibuka dan difoto bareng-bareng, kemudian ada kembang api. Ya, itu semuanya membuat hari-hari kita tahun-tahun lalu begitu merayakan tahun baru itu dengan sukacita kita. Namun ketika situasinya seperti ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap sukacita, tetap gembira, tetap menikmati ya. Dalam segala suasana, dalam segala situasi apapun yang terjadi, seperti firman Tuhan hari Rabu yang lalu, tetap bersukacita ya. Jadi malam tahun baru ketika kita mungkin hanya kumpul dengan keluarga, dengan orang-orang dekat kita, ya bolehlah masih bakar-bakar, masih merayakan kecil-kecil di rumah, masih oke. Tapi sukacita dan berkat Tuhan harus tetap ada di tengah-tengah kita semuanya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri karena sebentar lagi pergantian tahun akan kita rayakan bersama-sama. Nah, apa sih yang menjadi harapan kita? Pasti setiap kita akan punya harapannya masing-masing. Bolehlah dicatat satu-satu. Kira-kira apa sih harapan-harapan kita di tahun depan? Kemudian didoakan dong. Setelah itu harapan-harapan itu ada, jangan hanya dibiarkan, didoakan. Setelah didoakan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi harapan kita. Enggak mungkin kan kita hanya berharap saja kemudian tiba-tiba itu semuanya tercapai. Enggak, pasti Tuhan melibatkan kita untuk berjuang. Tuhan beri akal budi buat kita supaya kita memperjuangkan juga apa yang menjadi harapan-harapan kita. Selain kita doakan, kita juga buat langkah-langkah step by step untuk kita menuju kepada harapan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tema tahun 2021 sudah kita tutup, tetapi harapannya kuasa dari kebenaran firman Tuhan selama tahun 2021 itu tidak akan pernah hilang dalam diri kita. Ketika kita melangkah maju dalam kendali Tuhan, pasti ada banyak rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kemudian apa tahun 2022 nanti dengan tema yang baru? Saya berikan tema bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah melangkah maju dalam kendali Tuhan. Kemudian kita akan melangkah lagi. Melangkah majunya jangan berhenti, melangkah terus dan dalam setiap langkah kita itu kita bersama dengan Bapa kita. Kita bersama dengan Tuhan kita yang selalu setia, mengiring langkah kita, menuntun kita bahkan ketika kita tidak mampu Tuhan gendong kita, saudara. Ya. Nanti akan dibagi per tribulan. Jadi tema tahunan 2022 dengan bersamamu Bapa, nanti ada tema subtema ya di masing-masing tribulan. Nah, maka mari Bapak Ibu Saudara semakin semangat untuk tetap bergereja, semakin semangat untuk melayani Tuhan, dan semakin semangat untuk membangun komunitas kebersamaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, firman Tuhan nanti yang akan menjadi tema tahunan kita ambil dari Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan dulu Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, satu renungan singkat untuk kita mengakhiri tahun dan mempersiapkan tahun baru. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan selalu bersama dengan kita setiap situasi dan keadaan apapun. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang
selalu bersama dengan kita. Karena apa? Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan sangat mengenal kita. Maka di sana, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Kalau memanggil dengan nama berarti kenal. Dan kalau Tuhan bukan hanya kenal, tapi Tuhan tahu sampai dengan setiap kedalaman hati kita. Nah, mari Bapak Ibu dikasih, kita tidak lagi ragu-ragu. Setelah kemarin kita melangkah maju bersama dengan kendali Tuhan. Dan kita bisa sampai hari ini, semua karena kendali Tuhan. Maka ketika kita akan terus melangkah, jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah takut, jangan pernah hanya diliputi dengan bayang-bayang saja, yang seringkali bayangan itu tidak membangun kita. Karena apa? Kita ini milik Tuhan, Tuhan mengenal kita, Tuhan tahu siapa kita, dan kita akan terus bersama dengan Tuhan Bapa kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur menapaki tahun 2021 penuh kenangan, penuh dengan perjalanan bersama dengan Tuhan. Tetapi kami sungguh-sungguh melihat bahwa semuanya tetap dalam kendali Engkau, Allah yang mengasihi kami. Maka selanjutnya siapkanlah kami untuk bisa menapaki tahun 2022. Melangkahkan pertama kali kaki kami di tahun 2022 ini dengan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Karena kami terus akan ada bersama dengan-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Apa yang akan terus menjadi harapan-harapan kami mau taruh di tangan kuasa Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Dan terus berikan kami semangat untuk kami mencapai apa yang kami harapkan. Berkat pertolongan Tuhan dan bagian kami akan lakukan dengan baik. Engkau terus melindungi, memberkati setiap kami ketika kami bersama-sama menikmati masa pergantian tahun ini. Ketika kami bersama-sama untuk menikmati sukacita pergantian tahun. Biarlah tetap dalam perlindungan Tuhan, biarlah tetap kami menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, menjaga protokol kesehatan, dan mentaati setiap apa yang menjadi aturan-aturan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan terus memberkati kami di masa-masa pergantian tahun ini. Allah sumber berkat akan terus memberkati setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali salam untuk setiap orang-orang yang bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Salam kasih damai dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk setiap orang yang bersama dengan kita. Selamat menikmati suasana pergantian tahun. Tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya ya, dan taat dengan aturan-aturan yang ada. Kalaupun kita memang akan melakukan perjalanan-perjalanan, tetap siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan dalam perjalanan supaya perjalanan kita baik, kita taat, dan orang lain pun juga akan merasa terberkati dengan keberadaan kita. Dimanapun kita berada, Allah yang memberkati kita, Allah yang memberi ketaatan untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat untuk menikmati masa pergantian tahun. Tuhan memberkati kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.